kalau dia orang tua kamu, bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Maka ibu kan balik-balik ngomong, sebenarnya Mirna, ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh. Kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal. Sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Ketuanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Ini nih yang lagi rame, perkara Jessica beneran disalti atau enggak. Kan sekarang yang lagi beredar itu kan isunya kayak Jessica itu palsu, dia lo nggak disalti, dia sendiri yang nggak mau dipindah, dia sendiri yang mau meditasi di situ, nggak mau nyampur sama tahanan lain. Ini aku mau ngelurusin ya, Jessica itu pernah disalti ketika dia masih dalam proses pengadilan, belum dihukum. Nah, video yang beredar yang dia bilang dia nggak mau campur sama tahanan lain, mau sendiri aja, mau bertapa, meditasi, itu adalah video setelah dia 3 tahun ditahan. Jadi menurut persidangan sebelum ada putusan hukuman, Jessica itu pernah ditaruh di selti yang lampunya gak mati, ada tikus, kalajengking, hujan kecoa. Dan itu semua dia sampaikan di persidangan. Harusnya loh ya, dia gak mungkin bohong di persidangan. Kalau sampai itu bohong udah pasti di-cut, dipotong sama jaksa, hakim, dan kan juga banyak polisi-polisi di sana. Oke, jadi video yang beredar yang dia bilang gak mau dipindah, dia mau di situ aja memeditasi, itu adalah video setelah dia sudah ada putusan hukuman penjara dan udah berjalan 3 tahun. Jadi ya, itu bukan selti memang. Gue mau menjawab semua komen-komenan kalian di video gue, yang nanya CCTV, terus yang nanya celana, yang nanya masalah apa dan lain-lain. Gue pengen jawabin satu-satu. Gue gak mau edit-edit, gue capek edit-edit, gue mau langsung jawab aja. Yang pertama nih, kita urutin ya dari yang pertama. Ada yang nanya, kenapa Jessica datang duluan 3 hari sebelum kejadian ke Oliver? Di pernyataan dia waktu di persidangan, dia ditanyakan, kenapa kamu foto? Dia bilang, karena saya baru pertama kali datang ke sana dan saya ngerasa ininya bagus gitu. Dan kita dapat pernyataan kalau si Jessica ini 3 hari sebelum kejadian tuh datang ke Oliver kan. Nah, buktinya ada nggak? Buktinya tuh apa? CCTV. Kalau membenarkan dia itu datang 3 hari sebelumnya ke Oliver. Kalau nggak ada CCTV-nya ya kita nggak bisa berpegang sama omongan orang doang gitu loh. Yang kedua ada yang nanya gini, kok dia selingak-kelinguk sih di di kafe? Ini di kasus gue ya. Kalau gue datang ke satu kafe, gue juga pasti celingak-kelinguk. Karena kita mau makan di tempat itu. Masa kita lihat ke bawah? Ngapain? Kan pasti kita ngeliatin kan, bagus ya dekorasinya, cakep ya, pasti kan kayak gitu kan. Bukan berarti kita ada niat pengen ngebunuh orang, kita ngeliatin dekor tapi dikira mau ngebunuh orang, itu menurut gue nih. Yang ketiga, kenapa Jessica tuh pesanin minuman duluan? Kalau dari pernyataan Jessica bilang kalau dia tuh gak tahu kalau temennya itu bakalan telat selama itu. Dia pikir ya paling 5-10 menit lah. Dan kita kan gak tahu kan, mungkin si Jessica ada acara lain habis ini, jadi dia pengen buru-buru. Pas temennya datang kita gak usah nungguin minuman lagi, udah datang tinggal minum, tinggal ngobrol, kayak gitu. Dan setahu gue si Jessica tuh gak pernah ditanya ya kesaksian, Jess, waktu minumannya datang itu warnanya apa? Kuning apa hitam? Atau warnanya aneh gitu. Yang keempat, sedotan. Katanya waiters, sedotannya udah dimasukin tuh si Marlon yang ngomong. Pernyataannya Marlon bisa menguatkan gak? Gitu. Ada CCTV nggak yang terlihat? Masalahnya kita cuma berpegang dari mulut si Marlon. Marlon siapa? Setahu gue Marlon tuh orang Oliver, ya kan? Pas kejadian tuh orang Oliver dikumpulin, ngobrol rame-rame. Gue nggak tahu tuh obrolin apaan. Nggak ada bukti kan? Terus yang kelima, kenapa si Jessica nggak mau minum minumannya si Mirna? Terus juga, kenapa si Jessica nggak nolongin si Mirna waktu si Mirnanya tuh kolaps? Lah menurut gue sih itu wajar ya. Lu udah liat temen lu kolaps begitu, lu masih cicipin tuh minuman, aneh. Tapi si Hani minum tuh, ya itu mah urusan pribadi masing-masing. Kalau Haninya berani silahkan, kalau gue nggak berani, intinya kayak gitu. Dan kalau emang ini bener pembunuhan berencana dan si Jessica adalah pembunuhnya, Jessicanya bodoh. Ya harusnya lu cicipin, biar kesannya lu nggak menghindar, ya kan? Kalau misalkan lu nggak mau minum kan,
Jadinya lu kelihatan, oh menghindar nih, dia tahu ada racun nih. Lah harusnya kalau emang dia bener pembunuhnya, dia cicipin, dia minum banyakan, biar kolaps bareng. Terus yang masalah dia nggak ngebantu temennya, gue rasa sih ya kita tahu lah otak orang tuh beda-beda. Ada yang emang cernanya tuh lama gitu loh. Jadi lo harus mikir dulu, ini apa nih yang terjadi nih? Ini kenapa ini temen gue nih gitu. Terus yang keenam atau ketujuh yang bilang katanya Jessica garuk-garuk gitu kan celananya. Kan kalau Bang Oto bilang itu rekayasa CCTV kan. Nah tapi kalau seandainya itu bukan rekayasa CCTV, beneran gitu ya, dia emang ada garuk-garuk. Nah di film Ice Cold itu gue ada nemuin satu adegan dimana Jessica tuh dikerubunin sama wartawan, didatengin gitu, disergap langsung gitu kan. Nah terus dia mungkin di situ kaget, gugup gitu kan. Jadi dia ada momen dimana dia garuk tangan begini nih. Nah orang punya reaksi gugup tuh beda-beda. Gue gigitin kuku, dia bisa jadi garuk-garuk. Yang namanya orang lagi gugup, lagi kaget, lagi aduh ada apa nih. Jadi dia kayak bereaksi begitu. Terus ada lagi yang bilang kenapa dia mainin paper bag di atas meja gitu kan. Ini ya sesama umur 20 tahun nih, apalagi gue nih yang belum married, gue kayak masih anak-anak nih, masih childish. Gue kalau beli barang nih, ya pasti gue kayak gak bisa diem. Ih lucu. Gue begitu, beneran. Gue sebagai yang mirip sama Jessica gitu, gue punya barang nih, gue taruh atas, terus gue keluarin isinya, ih lucu ya, terus gue masukin, gue taruh bawah. Terus nanti gue naikin lagi, gue bisa lihat-lihat lagi, ih lucu ya ini, ya ampun lucu. Terus gue taruh lagi. Itu saking senengnya kita beli sesuatu. Gue paham karena gue relate ya. Terus ada lagi yang nanya, kenapa celananya dibuang gitu kan. Setahu gue celananya gak dibuang, tapi dicuci. Jadi mbaknya ini nanya, non ini rusak. Kata Jessica buang aja. Tapi ternyata sama mbaknya gak dibuang, dicuci. Nah mbaknya gak dipanggil ke pengadilan. Gue juga gak tahu kenapa. Beritanya dibiarin mengambang aja begini. Ada satu lagi yang aneh. Kenapa si Jessica tuh setiap ditanya kayaknya jawabannya beda-beda mulu. Nah berhubung gue juga orangnya pelupa ya. Jangankan itu, gue kalau nginget outfit orang aja yang kemarin dia pakai, gue gak inget. Siapa orang yang gue temuin kemarin pakai baju apa, gue gak inget gitu. Emang gue orangnya pelupa. Nah jadi gue mikir lagi, ya bisa jadi emang si Jessica begitu orangnya gitu loh. Dan dia tuh orang yang kayak, yang namanya kejadian sebesar ini bikin lo shock banget pasti gitu. Terus kayak foto dihapus. Ya gue kalau ngeliat fotonya lagi juga kayaknya sedih gitu loh, ngeliat temen gue meninggal gara-gara kayak ketemu gue gitu kan. Nah itu yang keraguan-keraguan lulu orang ya. Cuman ini gue jawab semampu gue, setahu gue ya. Tapi kalau memang ada yang enggak puas dengan jawaban gue, ya lu kasih tahu aja deh di komen. Gue juga enggak maksa lu untuk percaya sih. Thank you. Tiba-tiba muncul di FYP aku bahwa hakim yang menolak kasus Jessica adalah Bapak Artijo, di mana Bapak ini merupakan hakim yang dikenal sangat menegakkan keadilan. Yuk kita bahas biar kalian gak salah paham. Terus apakah gara-gara itu kita si pendukung Jessica akhirnya jadi berpindah? Kita harus ikut si tim bapaknya Mirna? Jawabannya adalah enggak. Yuk kenapa? Sini biar paham hukum, kita belajar hukum sama-sama. Jadi ada karakteristik hakim yang berbeda antara hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim PT UN, itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hakim MA itu bersifat pasif, beda dengan hakim PT UN yang bersifat aktif. Bahkan ada observasi lapangan. Itu kalau hakimnya hakim PT UN. Nah, di sini posisi Bapak Artijo ini adalah sebagai hakim Mahkamah Agung. Nah, sifatnya itu adalah pasif. Maksudnya sifatnya pasif itu berarti dia memutuskan itu berdasarkan berkas-berkas yang diterima. Nah sekarang kita lihat, kalau berkas-berkas yang diterima oleh beliau saja dimanipulasi, data-data yang benar dari misalkan Bapak Dokter Jaja dan lain sebagainya itu tidak dihadirkan, dan data-datanya itu memang data-data yang sepihak dari pihak jaksa dan dari pihak-pihak yang menguntungkan dari pihak Mirna, di manakah letak keadilan? Jadi Bapak Hakim ini juga akan sulit memutuskan berdasarkan keadilan ketika data yang dimasukkan, data yang diterima oleh beliau ini juga data-data yang dari awal itu porsinya sudah tidak berimbang dan sudah fanatis ke data tertentu. Makanya itu kenapa kita terus menyuarakan keadilan untuk Jessica, karena kita di sini akan mengungkap data-data yang sebenarnya, data-data yang memang benar-benar saintifis ya. Karena hukum itu tidaklah tertutup. Hukum berdasarkan teori hukum progresif,
hukum bersifat terbuka, jadi multidisipliner. Jadi segala macam ilmu mendukung untuk menunjang suatu proses hukum untuk mendapatkan keadilan yang seutuh-utuhnya.